Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya ya Fattahu ya Alim 313 kali. Fadilahnya banyak sekali karena ini pun merupakan Asmaul Husna. Yang tadi malam Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum, tapi masih ada la ilaha illa anta. Ini ya Fattahu ya Alim murni Asmaul Husna. Jadi kalau diumpamakan ini adalah putaran, ini putaran terakhir ini sebelum kubronan, ini merupakan hati daripada mujahadah kita yang 1 minggu ini. Hatinya kalau diumpamakan jismul wahid, ini hati. Jadi perannya sangat penting sekali. Hati dalam tubuh manusia itu kecil tapi menentukan. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahasanya setiap jasad manusia, di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah maksudnya. Insoluhat soluha jasadu kullih. Ketika segumpal darah itu bagus, maka jasad pun akan bagus semuanya. Bagus di sini memang ada, kalau ahli pengobatan, ahli kesehatan ya sehat. Tapi ahli zikir, ahli orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah ya kebaikan hati. Kalau hatinya baik, insya Allah jasad akan selalu ngajak baik. Kaki akan selalu ngajak kepada majelis-majelis kebaikan. Tangan, mulut, dan mata pun sama. Semua jasad akan selalu mengajak kepada kebaikan. Wa in fasadat fasada jasadu kullih. Tapi ketika hati itu rusak, maka jasad pun akan rusak. Orang yang hatinya jelek selalu ngata-ngatain orang, apalagi ngata-ngatain pemimpin. Pemimpin jelek, pemimpin itu sudah hasil pemilihan rakyat. Kalau kamu menganggap dia jelek, jangan dihina, karena menyakiti orang banyak. Dan jelas sekali hadisnya, Al-Qur'annya, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu pemimpinmu. Jadi jangan ikut-ikutan yang jelek-jelekan. Semua orang itu ada baiknya, ada buruknya. Kalaupun buruk harusnya satirul uyub, ditutup. Pemimpin itu siapa? Satu, bapakmu sendiri. Jangan kau jelek-jelekan bapakmu. Yang kedua, RT-mu, RT, RW. Selama dia masih membolehkan kita sholat, selama dia masih membolehkan kita untuk beribadah, jangan dijelek-jelekan, apalagi presiden. Tahu enggak? Ketika iblis ditanya sama Allah, hei iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada Adam? Langsung ngaku, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Nah ini manusia yang merasa dia lebih ganteng, lebih bagus. Ini kadang sebel juga. Jadi begini, tujuan saya adalah dakwah, ngajak-ngajak jangan menjelek-jelekan orang, apalagi di media sosial. Itu kan presiden kita lagi. Presiden itu dipilih oleh rakyat banyak. Kalau kamu nggak cocok, kenapa nyatanya pilihan kamu nggak jadi? Jadi siapapun yang jadi, kita harus taat. Itu jago kita atau bukan, pilihan kita atau bukan, taat kepada pemerintah. Selama pemerintah itu tidak menyuruh atau mencegah kita dari taat dan menyuruh kita untuk maksiat, taati. Jangan dijelek-jelekan. Gara-gara iblis menjelek-jelekan Nabi Adam, saya lebih baik daripada Adam, langsung sama Allah itu dimurkai, dinas masuk neraka. Nah ini, maka hati yang jelek akan selalu ngajak jelek, lisannya akan itu. Padahal wailul likulli humajatil lumajah, kerusakan bagi orang yang mencela dan mengumpat. Nah ini, makanya butuh kita. Kenapa saya harus ada ngaji? Kenapa saya harus ada mujahadah? Enggak langsung mujahadah, enggak ngaji dulu supaya kita dapat pahala ngaji.
Karena nanti jenengan langkahin jenengan sopo wong gelem ngaji sebelum melangkahkan kaki diampuni dosanya, dan setiap kerikil yang dilewati pun mendoakan. Terus yang kedua, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Yang ketiga, ngaji itu luwih nglepeske nang ati, luwih nglemeske nang ati. Saya tahu pasti karena naskahnya sama, dalam 1 minggu itu naskahnya sama, pasti tidak jauh dari itu, tapi pasti ada perbedaan jenengan cermati. Jadi sekali lagi nggak boleh ngumpat-ngumpat, jelek-jelekin. Itu pilihan, hasil pilihan orang banyak, baik RT, jenengan punya calon RT lain. Lihat nanti Pak RT itu bagaimana ininya, Pak Lurah bagaimana, Pak Bupati, Pak Gubernur, itu nggak boleh diumpat. Ya, jangan ikut-ikutan jenengan ngumpat. Amale wong sing ngumpat, amal baiknya maka akan pindah kepada orang yang diumpat. Ketika in lam yakun hasanatan, ketika dia tidak punya amal baik, maka amal jelek atau keburukan, dosa-dosanya orang yang diumpat dipindahkan ke dia. Dosa-dosanya iku naudzubillah. Saya selalu ngomong, majelis ini tidak akan saya bawa kepada politik, tidak akan. Jenengan kok suatu hari tak gowo, milih calon ini ya, calon gubernur ini, calon bupati ini, tinggalkan saya. Saya cuma pesan siapapun yang jadi calon kula, calon jenengan, calon siapa saja harus ditaati selama satu, dia tidak ngajak kepada maksiat. Yang kedua, dia tidak mencegah kepada taat. Kalau mengajak maksiat atau mencegah taat, orang mau taat dicegah, kita tuh ada namanya musyawarah untuk mufakat. Kita punya ahli-ahli yang di bidang itu. Kita lihat ibadah masih boleh kok. Kenyataan di sini waktu pandemik juga masih boleh. Artinya jangan mengumpat. Kadang-kadang umpatan kita itu menghilangkan amal kita. Bukan kadang-kadang sudah dipastikan amal baik kita akan hilang, pindah kepada orang yang diumpat. Ketika kita nggak punya amal baik, maka amal buruknya orang yang diumpat akan pindah kepada orang yang mengumpat. Nauzubillah. Nah, ini orang yang hatinya jelek, maka lisannya akan membawa kepada jelek, matanya, semua organ-organ tubuh akan mengajak kepada kejelekan. Nah, mulanya hadis ini tuh hadisnya sahih. Insoluhat, ketika hati itu bagus, soluha jasadu kulih, maka jasad akan selalu ngajak kebagusan. Dek ora kudu sedekah, ora kudu apik pokoke karo wong apik iku wis. Wong ora apik karo apa sedulur muslim itu dipastikan orang bakal mlebu surga kok. Sudah dipastikan karena mengingkari hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu wa yukrim jarahu. Ini jadi jangan ngumpat, apalagi pemimpin, pasti banyak yang tersakiti. Ya, dari pemimpin itu contoh satu keluarga itu punya 4 anak. 4 anak ini berarti pemimpinnya bapak dan ibunya, pemimpinnya bapak. Ini 4 ini kalau ada yang ngumpat bapaknya, jangan, itu bagaimanapun juga itu bapak kita. Tanpa dia tidak akan ada kita. Saya selalu ngajak orang-orang untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya tanpa melihat, jangan melihat masa lalu bapak ibu kita. Jangan melihat masa lalu bapak ibu kita. Bagaimanapun juga ibu kita, bapak kita adalah orang yang Allah pilih untuk melahirkan kita. Kita isi, kita jaga kebaikannya, kita tambeli kekurangannya. Jangan melihat monggo anak jarang lah sing arep bekti karo wong tua karena merasa bahwa aku mbiyen ora diperhatikan sama orang tua. Padahal mungkin wong tuamu enggak memberi kamu harta, enggak memberi kamu warisan, tapi ada yang lebih tinggi dari harta, dari rumah mewah, dari rumah megah, mobil mewah, tanah yang jeprah, ada apa namanya doa. Ini pemimpinnya awak tek bapak ibu kesini RT, Pak RT ini apik ora, kalau apik masih membolehkan mujahadah Pak. Tapi ada keburukannya ya, kalau tidak man ra'a mungkaron, ketika kamu melihat keburukan fal yughayyirhu biyadihi in lam yastati wa bil lisani wa in lam yastati wa bi qalbi. Kalau kamu tahu jelas-jelas ini masuk apa ya melakukan hal-hal yang ya perzinahan atau mabuk apa, boleh kamu pukul kalau mampu, kalau kuat. Kalau nggak mampu, dengan ucapan Pak RT nggak bagus. Itu loh Pak Presiden.
menurut saya Pak Presiden itu mengingkari begini-begini. Ini namanya tabayun. Gusti Allah tabayun loh karo Nabi Isa. Tabayunnya bagaimana? Isa, bener pokoknya, benarkah kamu mengaku kamu Tuhan dan ibumu Tuhan? Maksudnya kamu dan ibumu Tuhan sekalian, dua Tuhan sekaligus. Iku Nabi Isa jawab, ya Allah Gusti, panjenengan ki yang menciptakan aku, jenengan lebih tahu daripada aku. Boro-boro aku perintah ngono, aku mengancam umat-umatku kayak ben nek sing menjadikan mengatakan bahwa Allah Salisu Salasah iku wah selamanya mlebu neraka. Itu loh, Gusti Allah tabayun, Gusti Allah ki sing gawe Nabi Isa. Kenapa harus bertanya kepada Nabi Isa? Ini adalah ngajari ki lho menungso tabayuno. Ngono lho. Pak Presiden, kenapa apa janjimu yang ini enggak ditepati misalkan. Nah, ketemu nih angel lah arep kepriwe ketemu kepenak nek kowe sudah mengumpat menjelek-jelekan. Ya jelas yang menjaga takut mencelakai kan gitu. Misalkan. Jadi kadang-kadang umpatan ini menjadikan orang gugur amale. Entek amale jering amal akeh kene nyong ora duwe apa-apa ya. Nang alam mahsyar saya sering sampaikan alam mahsyar itu sangat-sangat menakutkan. Tidak pernah terbayang oleh manusia menakutkannya. Tapi bagi orang yang amale bagus alam mahsyar itu sangat indah. Menungso contoh tak contoh. Kita mengalami alam rahim. Alam rahim 9 bulan, umumnya 9 bulan. Ada yang kurang, ada yang lebih sedikit. 9 bulan lebih sedikit misalkan. Gelap, sempit, sedilit itu sebentar. Bahkan bayi nang alam rahim iku kon metu angel, dipejet-pejet kon metu angel, divakum, tahu divakum enggak? Diobat, didorong, diceneng angel ora gelem metu. Karena sudah merasa enak nang alam rahim, mbok kita nggak inget sih masalahnya. Ngono jenengan deleng dipejet-pejet, ora gelem metu bayi, munggah meneh dhuwur, metu ditarik ngene, salah narik ono sing tugel kepalane. Ah masya Allah. Nah, ini karena dia merasa lebih enak mungkin di alam rahim. Padahal begitu masuk nang alam dunia, wah padang ngene, luas ngene, senenge masya Allah. Nang alam dunia lama luas, terang. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau beriman kepada Allah, punya Tuhan yang mesti. Yang kedua, dia mau kerja. Bagi orang yang di alam dunia mau males-malesan, ya ini sempit dunia. Mulanya kayak wong bunuh diri. Nang alam rahim orang ono bayi bunuh diri, mbeleh sendiri nggak ada. Tapi nang alam dunia kayak wong bunuh diri. Intinya kanggone wong sing bagus ngamali, alam dunia tuh seneng banget. Seneng akeh-akeh wong wis mbok umur 80 tahun bu mati baya aja murung siap ya padahal mriyange wis parah ngono. Karena cinta seneng ngasih seneng padahal engko setelah alam dunia masuk alam kubur itu walah luasnya masyaallah. Luwih luas, luwih terang dan luwih indah bagi siapa? Bagi yang di dunia gelem beramal. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia iku nggon penggagak. Tempat menanam kita nang dunia ki nang gawe masa akhirat. Kalau ditanya kapan mati, enggak ada yang tahu. Mulane tobat jangan nanti-nantilah tobat masih muda, enggak. Jenengan ki sangat-sangat hebat. Wis sepuh gelem ngaji, yakin hebat sekali. Sepuh gelem mujahadah, hebat banget. Terus apa harus diupayi ora nang pasti diupayi. Nek ora nang awake jenengan, nang anake jenengan. Nek jenengan anake ora pasti putune. Percayalah Gusti Allah rasari. Dadi nang jenengan kon ajrun fil akhirah pasti akan mendapat, ajrun fid dunya itu juga akan dapat. Ajrun itu upah. Upah nang dunya, upah nang akhirat. Wong gelem ngaji mesti aji. Pengaji. Wong gelem sholawat bahkan insyaallah ngendikane Habib Lutfi tidak akan disentuh oleh cacing susah-susah jenengan ngapalke Quran. Ya kan? Karena enggak mungkin apal siki mas sholawat bae lah. Bengi sholawat awan sholawat perlu nggawa tasbih lembalim ya ora aku lagi pengobatan mesti sholawat mesti itu mah kebanyakan 80% dungane sholawat 80% doanya itu sholawat. Nah mula kembali nggih terus hati yang bagus menurut ilmu kesehatan ialah hati yang sehat. Hati yang sehat wong nek atine ra sehat ono gangguan fungsi hati, monggo kuning semua badannya, awake lemes semua, sudah terkontaminasi racun tubuhnya.
Nah, itu sama dalam kesehatan. Mula mari bimbing hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, seneng ngaji, seneng sholat, seneng dzikir. Jangan oleh dua langsung iki ngaji. Orang nulis tapi orang apa-apa hadisnya sudah saya kasih tahu. Jenengan ngaji tanpa menulis sekalipun. Nah, ini ngaji jenenge. Terus yang kedua benuli mujahadah. Jadi kita tuh karena ada yang mengkritik kok suwi banget ini kan kita masuk Facebook ini sebenarnya kita menyediakan kepada satu memang pasien-pasien jarak jauh atau pasien-pasien yang sudah pulang tapi masih dalam penggarapan karena semua masih 4 bulan. Jadi kanker itu kalau udah dipotong akarnya bukan langsung sembuh langsung, itu enggak, tetap seperti pohon yang sudah dipotong akarnya nggak langsung kering, pasti meruntuhkan daunnya dulu, mengeringkan dahan, mengeringkan tubuhnya ranting-ranting sampai pohonnya itu sendiri itu diperkirakan dalam 4 bulan. Jadi banyak yang masih menyimak, tapi ada yang ngomong, jadi ini biar dengar kenapa kok lama banget sih. Ya lama karena ini pengobatan, ini ngaji dan pengobatan psikis dulu. Kita tak elingke, jenengan tak elingke. Sudah sering saya sama jenengan sing sakit tak pengaruhi, jenengan sing sulit juga tak pengaruhi. Atine pikirane loh, ada dipengaruhi pikirannya. Pada saatnya dengan yakin karo Gusti Allah, oh iya ya Gusti Allah Al-Wasi yang maha luas dan maha meluaskan, Al-Ghani maha kaya dan maha mengkayakan, Al-Kafi maha mencukupi hambanya. Terus Asy-Syafi maha menyembuhkan, maha menyembuhkan. Akhirnya ketika hati-hati kalian dengan pikiran masuklah nur syifa bagi yang sakit, cahaya kesembuhan bagi yang sakit, cahaya kecukupan bagi yang sulit, atau keluasan bagi yang sempit. Ini ada cahayanya. Jadi yang kedua, karena memang beliau yang ngomong pasti tidak di sini. Jadi di sini mau bacaannya apa saja supaya I1 selesai. Jadi nggak ada Isya belum Isya sudah selesai, akhirnya rugi kita. Ada di sela-sela nih ngomong-ngomong ngomong masalah dunya. Engko ngaji ki babe nanti. Ngaji di kitab ini ada babnya nanti. Nanti ada di mudah-mudahan malam ini nih. Jadi kapan kita di sela-sela nih mau wis dzikir, wis mujahadah, wis ngaji kok urung Isya wis rampung. Terus akhirnya ngobrolnya lama, nunggu Isya itu loh. Di sela-sela nih ngobrol dunya. Nah, ini kita rugi. Jadi ini kita sampaikan kepada yang bertanya kenapa harus lama. Nah, ini karena kan beliau yang bertanya itu tidak di sini. Kalau di sini tahu, oh ya maca Fatihah ping 121 ya tetap Isya selesai, maca ya Fatahu ya Alim 313 ya Isya selesai. Kalaupun malah sebelum Isya biasanya selesai, tapi sebelum Isya lewat kurang sedikit lah. Jadi ukur nyelonjor ke sikil wis aja ngomong ora ono, nggak akan ada waktu untuk ngomong masalah dunya gitu. Langgone wis rampung Isyaan, ada ramah tamah monggo, karena mencari dunia itu ya diperintah karo Gusti Allah. Sapa ngerti engko proyek itu datang karena dari teman kita. Nah, hati yang sehat menurut dokter atau ahli kesehatan ya memang hati yang sehat, bukan amali, tapi hati yang jelas. Hadis ini yo yang jelas untuk hati-hati orang yang maksudnya hati yang bagus itu adalah hati yang selalu ngajak bersyukur kepada Allah, ngajak sabar kepada ujian dari Allah dan lain-lain. Nah, tujuannya kenapa harus ada ngaji tadi? Yang kedua mujahadah ben oleh 2 pahala. Nek langsung mujahadah mongko waktu isane asiswi sudah selesai. Terus ini justru pengobatan psikis. Jadi orang yang sudah kena kanker itu setengah dari hidupnya sudah mati. Orang yang kena kanker itu udah nggak kuat. Orang mungkin aku iso urip, orang mungkin aku iso sembuh gitu. Jadi maka kita harus yakinkan bahwa Anda bisa sembuh. Nah, ketika keyakinan itu datang, maka nur syifa akan datang, cahaya kesembuhan. Jadi Al-Quran dibolan baleni.
Jadi kalau kita ngomong ya mujahadah kuwi kena pengobatan, ini jenengan yang di sini mungkin itu terus, tapi kan pasien yang datang itu kan berganti-ganti. Pengobatan itu Al-Quran aja dibolan baleni, diulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita ngapalin Quran sulitnya justru banyak ayat yang sama. Banyak ayat yang sama itu kadang-kadang kesulitannya. Aku tanya sama hafidh atau hafidhah ketika mau menghafalkan. Jadi banyak ayat yang sama. Kalau kita karena melihat binadzar, maka ketika banyak ayat yang sama malah cepat, malah seneng gitu loh. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, dileti satu ayat diulang, maka kita cepat boleh maca. Tapi kalau bagi yang menghafalkan tidak melihat, maka keliru-liru, beda ayat ketika ayatnya sama. Tapi Allah sudah memberikan Al-Quran ini bukan untuk orang Arab. Jadi Al-Quran ini untuk seluruh alam semesta. Orang Arab kalau nggak ngaji Quran, nggak bisa baca Quran. Nggak bisa, silakan tanya. Bahasa Arabnya aja saya nggak paham. Orang Arab saya mikir kayak loading itu. Oh ini loading, karena memang beda bahasa Arabnya dengan bahasa Arab yang kita pelajari itu beda. Jadi hampir sama tapi beda. Jadi Al-Quran itu bukan untuk orang Arab, untuk alam semesta. Wong Arab nek orang ngaji Quran ya ora iso. Sama dengan kita. Ini hebatnya Gusti Allah memberi. Terus yang kedua, Al-Quran itu kalamullah, mula enak, gampang banget dihafalke. Nek wong sing cepet menghafalkan setahun wis cepet, wis rampung. Bil ghaib itu yang cepet. Kadang ada yang 3 bulan kok. Ada. Itu karena memang janjine Gusti Allah. Ahlul Quran ahlullah. Nek kowe apal Quran, wong-wong sing apal Quran ya keluargane Gusti Allah. Keluargane Gusti Allah. Ini karena memang siapa yang mau menghafalkan Quran dari hati, maka cepat, karena memang kalamullah, gampang banget dihafalke. Beda karo bangsane ya itu syair-syair jenengan kon ngapalke buku sing sakmene samu pirang tahun ora bakal hafal. Tapi nek Al-Quran boten, ada yang 3 bulan hafal, ada yang 1 bulan. Nah, kembali nggih ya Fatahu ya Alim ini fadilahnya banyak sekali karena merupakan ini Asmaul Husna, dan ini sudah hasil kajian. Apa yang kita baca itu istikharah dulu. Istikharahnya lama. Istikharah, jadi sungguh pengobatan ini udah bukan baru, ini udah dari awal ada pengobatan sudah, cuma dulu nggak begini. Nah, jadi wis dibagi malam ini apa, malam besok apa. Nah, ini ya Fatahu ya Alim adalah Asmaul Husna. Allah menyuruh kita, Allah punya nama-nama yang terbaik dalam Al-Quran. Maka dari itu berdoalah kalian semua kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ini diperintah. Ketone pendek banget ya Fatahu ya Alim, tapi penjabarannya luas sekali. Nah, guru saya yang memberi ijazah ini beda-beda, banyak. Jadi kadang-kadang ada 3 guru, yang satu untuk penyembuhan, yang satu untuk kemudahan dalam mencari maisah rezeki. Kembali saya membahas lagi rezeki. Kaya hubudunya ora. Nang Gusti Allah diperintahkan gelet dunya. Kamin amalin. Ini hadisnya sahih, di sahih Muslim ada, sahih Bukhari itu ada. Kamin amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru min amalil akhirah bi husnin niat. Banyak sekali amalan. Amalan itu kerjaan. Yutasawwaru yang menyerupai ngelet duit, ngelet dunya, tapi ternyata Allah tulis amal akhirat karena bagusnya niat. Dengan nyopir loh, dadi babu, dadi supir pribadi. Itu karena memang nyopir ini untuk anak istri, untuk menghidupi anak istri, ternyata setiap keringatin jenengan itu ditulis amal akhirat. Setiap itu jenengan sing padha kerja ngono kan gelet dunya, itu gelet dunya. Tapi ternyata Allah tulis menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Dadi engko ndi kapan kula melatih wong men kon aja kaget ya. Nek dinai fakir, dinai kurang, maksudnya dinai fakir ora sugih-sugih siap atine. Dinai sugih luwih siap karena sudah didahului dengan ngaji. Jadi ini amalan yang ada semua itu untuk mempermudah rezeki. Saya nggak ngomong kosong, saya dalam mengajak saya mencontohkan, ya kan? Saya mencontohkan. Yang ada ketika saya yakin ini mestinya jenengan lebih yakin daripada saya. Aku duduk kok
aku mung ndonga. Gusti Allah ngene cukup, ya kan? Ngene cukup. Mula kaya mujahadah 11 malam Senin itu murni itu memang untuk benteng keselamatan, tapi sing jelas anane jenengan umai dibentengi, banyak hartanya enggak? Banyak hartanya. Harta itu aja diomongno harta emas apa. Anakmu itu butuh dibentengi, harta tertinggi justru anak. Anak kan rahmat tertinggi itu anak, istri, suami. Nah, ini kudu dibentengi. Yang kedua ya engko saat almal, harta yang banyak memang rupane harta. Jadi 11 malam Senin itu murni memang minta kepada Allah kemudahan dunia, kehasanahan. Hasanah itu kebagusan dunia dan kebagusan akhirat. Tinggal kita yakin. Insya Allah. Jadi kita berani ngomong begini kan, saya sering sampaikan. Nek coro monggo aku bagi-bagi sembako kepada panjenengan wargane kula mriki lho. Lah tekan sepiro aku mampu, berapa hari aku mampu. Tak nei bae sumbere. Ngono lho, iki resepku, sumberku itu dari sini. Tapi yakin ngelanggengke. Padahal kula ya sakit, sering ngomong kudu pamer sakit. Aku ya sakit, Pak. Tapi aku turu ya kayak gitu. Aku gugek kebaikan ya kayak gini kan gitu, tetap sakit. Artinya bisa sembuh, bisa tetap sakit. Nah, mula mari kita baca ya Fatahu ya Alim 313 ini selain untuk pengobatan, ini adalah minta kepada Allah supaya kita diberi dzurriyyah, anak cucu sing soleh-solehah, tapi sing podo berhasil dunyane, luas dunyane. Guruku dua anak akeh. Guruku enggak yang memberi ini itu enggak begitu kaya, tapi anaknya begitu pulang dari pesantren semua jadi wong sing berhasil kabeh dunyane. Nek dipikir santri ki ora iso apa-apa ngono kan. Saya enggak bisa nyupir. Bakar ayam yo lili bener kuat, kenang kukus yo pego itu sesek gitu kan. Yo gampang capek. Tapi yo alhamdulillah itu santri, karena hati nek jenengan lagi ngaji ki jenenge santri. Jadi santri itu aja selalu diomongno ke santri ki sing nang pondok, enggak. Siapa yang ngaji itu namanya santri. Kula santri, jenengan santri. Ah, saya punya guru jenengan udah kula. Guru jenengan itu guru saya. Karena saya selalu begitu dibilang karo kiai ke diulungke karo wong-wong sing membutuhkan, berarti kan dari guru saya. Ya kan, aku dinehi apel, ke diulungke dineken. Ah, berarti sekang guruku. Mula gurune jenengan ya gurune kula. Dan keuntungannya majelis di sini didatangi banyak kiai, banyak ulama pada datang. Bahkan kiai-kiai guru-guru besar saya dari Tegalrejo pun pada rawuh mriki. Nah, ini kan memberkahi. Jadi kiai atau orang yang alim datang itu pasti membawa rahmat, sudah disertai oleh malaikat. Nggih. Jadi pasti oleh berkah. Ini nek jenengan ya Fatahu ya Alim, hadir Gusti Allah. Gusti Allah Maha membuka sesuatu yang tertutup, terkunci sekalipun. Sing kosong enggak ada terus dadi isi, dadi ada ruangan dadi isi. Jenengan ngerti nggih toh bagaimana ini ijik-ijik ana sing isi, ya kan? Nah, ini cuma nganggo donga. Ini sih kayak malah ora gelem nek ora kerja, njaluke kerja. Padahal aku ya ora perintah kerja, aja kerja. Nggene padha komplit alhamdulillah, ana sing ahli ngelas ya wis ngeleti sendiri sing kudu dikerjani. Kiai Daim, ana sing ahli bor sudah ditawari mau sumur lagi, tapi cukuplah sumur satu juga. Nah, seperti itu loh Pak. Mari mula kecukupan nih kita itu kabeh sing nyukupi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kira ridho nek jenengan temenan maca ya Fatahu ya Alim dengan hati yang ikhlas yang hadir. Gusti Allah ora ridho nek jenengan hidupe sulit. Balik Gusti Allah arep nekakno rasa welas nang atine wong-wong muslim, wong-wong yang orang-orang yang beriman untuk mendatangkan menyampaikan rezekinya. Ini ada di kitab I'anatut Thalibin. Jadi nek jenengan wis bener-bener ngadep meng Gusti Allah ora ridho Gusti Allah nek jenengan uripe sengsara. Balik Gusti Allah akan mendatangkan rasa welas, lembut hati kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk mendatangkan menyampaikan rezekinya. Saya sering ngomong, wis majelis nang kene sampean datang jangan membawa apa-apa, udah di sini cukup. Tapi ketika ana wong teko nggawa, nek kalau saya tolak ya saya malah gak satu mungkin dia bisa tersinggung, yang kedua jelas saya menghalang-halangi dia untuk beramal. Ya kan? Nah, karena wong iku yang orang yang Allah pilih.
untuk menyampaikan ini. Allah pilih hati ini. Lemes hatimu kowe nggawa ngana. Ngono. Di sini gula kintalan ya Pak ya. Ya saya sampaikan, mosok aku arep minum sendiri, kadang malah nggak minum. Gula itu Masya Allah, makanan beras ya kita sampaikan, ayo beras nang jenengan bisa beli bisa apa, tapi kalau makan di sini itu beda. Itu rahmat. Rahmat itu karena kita nggak minta, tiba-tiba Allah mendatangkan dia. Allah memilih orang itu untuk datang ke sini membawa, bahkan saya nggak tahu siapa yang memberi lo. Ya kadang-kadang ada yang lapor, ini Balim kayak kula mbeton niku. Oh nggih matur nuwun. Nah, saya berusaha untuk apa yang bisa saya makan, saya makan. Ketika saya nggak bisa makan kayak beras, ya yo podo. Mulane tak himbau orang yang melu mujahadah di sini mbok maem beda. Ora ketang sitik maem. Itu beda sekali. Beda dengan yang di rumah, beras yang di rumah, beras yang di warung, apalagi nek wong-wong sing warok itu orang-orang kayak Imam Ghazali bangsane, orang-orang yang ahli wirai nggak mau makan yang di warung, termasuk warungnya aku ki nggak mau. Makanan yang sudah masuk ke pasar nggak mau. Jadi makan itu benar-benar yang di rumah. Nek jenengan pengen membuktikan, ada di Banten. Di Banten masih ada Kiai Munfasir, santrinya mahar untuk jadi santri di situ harus 11 hari minum air putih aja. Tidak ada makan yang lain. Minumnya air putih itu santri awal maharnya. Setelah itu makanannya santri hanya yang ada di situ. Tidak boleh garam sudah masuk masuk warung, masuk pasar nggak boleh. Bawang tadi semua dari petaninya langsung. Pulang ya kayak gitu. Jenenge tasawuf, itu benar-benar tasawuf. Nah, kalau aku sih tak sanggup lah. Aku malah seneng konek dine sing sekang pasar, enak masalahnya. Ora weruh gawene, kalau bikin sendiri itu weruh gawene males sama. Nek sing sekang pasar dinenya ora weruh gawene ya enak. Artine ya kita harus wirai tasawuf pedek, yang penting menghindari kita dari makanan haram. Tasawuf. Nek kon kaya kae banget, baju Pak dijarumi karo itu. Pecinya itu dari sabut kelapa jarum. Sana kalau nggak percaya, masih Pak Kiai Munfasir masih hidup di pokoknya daerah Banten. Di Banten itu banyak sekali ulama-ulama hebat. Mulane kita bersyukur bangga dadi wong Jawa Barat. Ono Imam Nawawi Al-Bantani. Niki dadi sapa wong ngingkari ini Safinah ini, ya pada baik kita nggak menerima Imam Nawawi sebagai Imam Nawawi itu murni orang Banten tuh, tadi orang Jawa Barat, mengarang kitab banyak banget termasuk Safinah itu karangan Imam Nawawi ini. Manhaj itu madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya. Kira cukup sekian, mari kita baca ya Fattahu ya Alim 313 kali. Kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihi ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila radina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan laru sultanul auliya syaikhullah radi jamil anbiya'il mursalin ilal malaikatil muqarrabin. Khususan la ratina bil Khadir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Khususan la ratina bil Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Khususan la ratina bil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khususan la ratina bil Ilyas alaihi salatu wassalam. Wa alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan la sultan lauliya Siti Syamsul Qadir al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam wa imatil arba'ati radhiyallahu anhum khususan la rati
arwai jami'al ulama wa syuhada salin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin silmatu wa syarikil adil magharibi amin yamina ila shimali fi bariya bahriya khususan rati abaina umatina wa asdatina wa jadatina syayina syayma syayina khususan la rati awliya li karamati ngati awal wa syekh rahmatullah ratana wa sunan ampel ratina sunan ali jogati lang khususan la rati syarif dayatullah sunan gunung jati Cirebon wa ila rati saibahatil qaryah wa qaryati jamatina hatihi Sanlaru Datuk Sri Panglima Muhammad Umar Sanlaru Syamsul Manab Mahmud la rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Khudari radhiyallahu anhu khususan la rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Hudari radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu ila rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Asma'i Aziz radhiyallahu anhu khususan la rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Siti Aisyah radhiyallahu anha khususan rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Jarir Muhammad radhiyallahu anhu khususan la rati Syekh Abi Hasan Asyadil Asal Ngarif Basan Nusim Bakhiyah Yasin wa usulihim afurungi majwasi wa turiyati musyollillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan rati Sayyidina Al-Mukarram masih Shaulillailahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan rati Sayyidina Al-Mukarram khususan rati jami bani adam banati aliman awsana wastawsana aliman lahu aqun alaina aliman ahabba ilaina khususan la rati jama'atina hadihi Allah khususan rati jami mardona khususan rati jasmani arania Arif Fakhruddin bin Muntama khususan rati jasmani arania Waeni binti Khalidah khususan rati jasmani arania Mukhlisah binti Juweni khususan rati jasmani Sri Dewi binti Koryah khususan rati jasmani Titis Dahyaning Tias binti Notisa khususan rati jasmani Khyaratun Nisa binti Sa'inah khususan rati jasmani Sanida binti Sarida khususan rati jasmani Ayu Hasanah binti Fuada khususan Tulaid bin Sabaria khususan rati jasmani Rumsiyah binti Makita khususan rati jasmani Sumyati binti Wenti khususan rati jasmani Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya lal fasihatin al faqwatin al farahmatin al maghfiratin wal mahabbatin syaulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim Fattahu ya Alim ya 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 Fattahu ya Alim Fattahu ya Alim ya 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 Fattahu ya Alim
alim Fatahu ya alim ya Fatahu ya alim ya Fatahu ya alim Fatahu ya alim ya Fatahu ya alim ya Fatahu ya alim ya Fatahu alim ya Fatahu ya alim ya Fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wal malikul quddus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbar malikul qudus alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Unsurna ya Allah fa inna ta'ala lana fa wa adina wa najina minal qawmi dhalimin wa lana Allahumma yassir lana murana radil qulubina wa tanina salamatu wal afiyati fi dinina wa dunyana wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim wa ana tilujul lahil qayyum kata apa mana ya
Allahumma bi syafa'ati jabaratil kita bisa mengati kuasa ya syadid al-fajr jabar jagar ya Allahumma bihaqika bahaya Allahumma Allahumma atina ma ya mana jawan wan kaum ya mana wa antu tiana masal nakajislan ala kalati wa ta'al batikal mublan lain aku tiada berdoa dan sambil kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala anjizul La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana astagfirullah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Lillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan sururan ala washabi salim assalatu wassalamu alayka ya syamsul qadir al jalani mahbubullah antasibul ijazata Muhammad ijazatullah antasibul karamata Muhammad karamatullah antasibul syafaata Muhammad syafaatullah ya syamsul qadir al jalani agisna iswi jamia mardona ya. Amin ya Allah. Saringan bisatillah Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha maghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ihtim lana minka bil khair Allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adah Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah Allahumma ausil wa taqabbal misla sahabi maqrana wa maslaina wa mastaghfarna wa ta'ala rati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maila rati jamil ambiyal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada salihin khususan la rati jamaatina hadihi Allah khususan rati jama'atana al-maghfirahum marhamhum ma'afi ma'afumanhum marzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin al-mahabbatin ya Allah Allahumma shfi jami'a mardana ya Allah fi shifa gatawihim bidaka shifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Sebelum ini karena ini malam Ahad itu ada wadhifah atau kebiasaan pengajian kitab Tanghihul Qaul untuk pasien-pasien yang inap. Kalau mau ngaji alhamdulillah bagus, kalau mau istirahat monggo, tapi untuk yang terapi setelah Isya terapinya tetap sekitar jam 9 setelah ngaji. Kira cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.